Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa masih merasakan namanya nikmat bernapas, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya beriman walaupun terkadang iman kita banyak yang diuji. Salawat beriringkan salam telah selayaknya kita curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan yang kali ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang masalah aliran filsafat Mullah Sadra. Mullah Sadra mempunyai nama lengkap Sadr ad-Din Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Yahya Qawami Asy-Syirazi. Beliau lahir pada tahun 1572 Masehi di Syiraj. Kemudian ia pindah ke Isfahan, sebuah kota pusat kebudayaan yang penting pada masa itu, dan melanjutkan studinya pada Mr. Damat Mir Abdul Qasim Fendereksi pada tahun 1640. Tetapi akhirnya ia kembali ke Siraj sebagai guru pada sebuah sekolah agama yang didirikan oleh gubernur provinsi Fars, yaitu ayahnya. Ia telah berziarah sebanyak 7 kali, mengunjungi Mekah dengan berjalan kaki, dan ia meninggal di Basrah pada tengah perjalanan sepulang naik haji yang ke-7 kalinya pada tahun 1641 Masehi. Asy-Syirazi membagi filsafat menjadi 2 bagian utama. Pertama yang bersifat teoritis, yang mengacu kepada pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Dan kedua yang bersifat praktis, yang mengacu pada pencapaian kesempurnaan yang cocok bagi jiwa. Perwujudan kegiatan pertama ialah pencapaian tujuan akhir semua pengajaran teoritis, yakni yang menyalin atau mencerminkan dunia akali yang dengannya jiwa menjadi sebuah dunia akali lagi. Mencerminkan dunia akali yang dengannya jiwa itu menjadi sebuah dunia akali bagi dirinya sendiri, seperti yang telah diajukan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Perwujudan kedua ialah mendekatkan diri kepada Tuhan melalui semacam imitato perwujudan, imitato Dio, yang membuat jiwa berhak memperoleh suatu hak istimewa seperti itu. Ya, begitulah cerita singkat biografi Mudra. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Hikmah Muta'aliyah sebagai aliran filsafat yang dianut oleh Mullah Sadra. Yang pertama, konsep Al-Hikmah dan Al-Hikmah Muta'aliyah. Istilah Al-Hikmah Al-Muta'aliyah terdiri atas 2 kata, yaitu Al-Hikmah yang berarti teosofi atau kearifan, dan Muta'aliyah yang berarti transenden, tinggi atau puncak. Secara harfiah, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah dapat diterjemahkan sebagai teosofi transenden atau kearifan puncak. Oleh sementara, ahli Al-Hikmah Muta'aliyah dalam artian tertentu memang dinilai sebagai puncak aktivitas. Selama 1000 tahun dalam dunia Islam, Al-Hikmah Muta'aliyah menjadi terkenal ketika murid-murid Mullah Sadra, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, menggunakannya untuk menyebut mazhabnya. Abdul Ar-Razik Lahiji misalnya, menantu Mullah Sadra dan salah seorang muridnya yang cemerlang menyebut filsafat Mullah Sadra sebagai Al-Hikmah Muta'aliyah. Penggunaan tersebut semakin meluas pada periode Khazar. Pada periode ini
tokoh yang penuh bersemangat menjelaskan alasan penggunaan istilah tersebut sebagai nama dan aliran filsafat Mula Sadra adalah Mullah Hadi Sabjawahari, seorang filsuf yang mistikus terbesar di Persia pada abad ke-13 Hijriah atau 19 Masehi. Mullah Sadra sendiri memang tidak menyatakan secara aktivis bahwa Al-Hikmah Muta'aliyah adalah nama dari aliran filsafatnya. Penyebutan istilah tersebut di dalam tulisannya yaitu Al-Hikmah Muta'aliyah maupun Al-Syawahid Ar-Rububiyah lebih dikaitkan dengan judul karyanya, bukan pada aliran filsafatnya. Yang kedua, sumber-sumber Al-Hikmah Muta'aliyah. Berikut ini akan diuraikan sumber-sumber utama yang menyediakan unsur-unsur bagi Al-Hikmah Muta'aliyah, baik yang bersifat tradisional maupun historis. Kita akan membahas bagaimana sumber-sumber Al-Hikmah Muta'aliyah akan kita bahas. Yang pertama, yang harus dilihat dari tradisi Islam itu sendiri adalah Al-Quran. Perlu ditambahkan di sini bahwasanya Al-Quran berpengaruh terhadap dirinya, tidak saja sebatas penafsiran-penafsiran secara formal, sebagaimana tertuang di dalam karya-karya, tetapi di dalamnya itu juga hampir seluruh tulisannya yang secara praktis disinari oleh ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, Al-Hikmah Muta'aliyah juga menggunakan hadis sebagai sumber pokok untuk menjelaskannya. Sumber untuk melengkapi pesan-pesan Al-Quran. Menurut Mullah Sadra, hadis juga memiliki tingkatan-tingkatan makna yang bersifat esoterik. Seperti halnya Al-Quran yang hanya bisa disentuh melalui penolongan ilmu nisi yang menjelaskannya. Dan sumber yang ketiga, selain kedua sumber yang fundamental tersebut, sebagai aliran yang dilahirkan pada masa Syiah, Al-Hikmah Muta'aliyah juga banyak mengambil sumber-sumber dari perkataan-perkataan Ali, yang mereka menganggap perkataan-perkataan tersebut perkataan yang suci. Nah, di samping yang keempat itu, di samping sumber-sumber yang bersifat tradisional, Al-Hikmah Muta'aliyah juga dibangun berdasarkan sumber-sumber yang bersifat historis. Menarik untuk dibahas di sini bahwasanya apabila diresapi sepenuhnya oleh pemikiran Syiah, di dalam aliran ini tidak saja terlihat pengaruh yang bersumber dari kalam Syiah, namun juga terlihat ada juga berpengaruh dari kalangan Sunni, baik itu Asy'ariyah maupun Mu'tazilah. Yang kelima, selain dari Mullah Sadra, selain dari filsafat Yunani, beliau juga mengambil sumber-sumber mulai dari Prasokrates, Plato, Neoplatonisme, fisik dan on the soul. Sumber-sumber mulai dari Prasokrates. Nah, seperti yang sudah kita ketahui yang kelima tadi, bahwasanya Mullah Sadra itu selain mengambil sumber dari filsafat Yunani sebelumnya, beliau juga mengutip sumber-sumber mulai dari Prasokrates, Plato, Aristoteles sampai kepada Neoplatonisme. Nah, dari sumber-sumber tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan Mullah Sadra terhadap sumber-sumber filsafat Islam tentu saja lebih menyeluruh dan lengkap jika dibandingkan dengan sumber-sumber Yunani yang ada dalam sejarah dari patetik. Baik, yang berikutnya kita akan membahas tentang pokok-pokok pemikiran filsafat Mullah Sadra. Sebagaimana terlihat dalam pembahasan dahulu secara metodologis, Al-Hikmah Muta'aliyah yang dikembangkan oleh Mullah Sadra ini sangat dekat atau hampir serupa dengan Al-Hikmah Isyraqiyah yang dikembangkan oleh Suhrawardi. Namun demikian, dalam prinsip dan kesimpulan yang terdapat perbedaan khususnya dalam bidang metafisika. Dalam perbedaan tersebut kita akan membahas bagaimana pandangan metafisika di dalam aliran Mullah Sadra.
Yang mana seperti yang telah kita ketahui, terdapat perbedaan antara filsafat Mula Sadra dan filsafat Suhrawardi hanya di dalam pendapat metafisikanya. Bagaimana pendapat metafisika Mula Sadra kita akan membahas. Yang pertama, asalat al-wujud. Asalat al-wujud. Keunggulan eksistensi atau gradasi wujud. Mengenai pernyataan para filosofis paripatrik bahwa wujud merupakan suatu yang bersifat primer. Sesuatu yang bersifat primer dan paling terbukti daripada segala sesuatu yang lain. Sehingga ia tidak perlu dijelaskan oleh sesuatu selain dirinya sendiri. Suhrawardi beranggapan bahwa penguasaan tersebut hanyalah sekedar untuk mengelak dari menganggap bahwa penegasan tersebut hanya sekedar untuk mengelak dari kesulitan. Makna yang pertama berarti relasi, baik ruang maupun waktu yang diungkapkan dalam proposisi seperti benda itu berada dalam rumah, di dalam pikiran, di dalam waktu, dan sebagiannya. Di sini makna kata berada sama seperti makna dari partikel di dalam. Dengan kata lain, ia menunjukkan adanya relasi antara mahiyah yang teraktualisasi secara eksternal dan tempat ataupun waktu. Makna yang kedua dari kata wujud adalah hubungan logis antara subjek dan predikat. Sebagai dalam proposisi, Zaid berada sebagai seorang penulis. Artinya Zaid adalah seorang penulis. Kata wujud di sini berarti hubungan antara predikat dan subjek dan proposisi. Nah, dari kedua makna tersebut masih terdapat satu makna, yakni makna yang ketiga adalah hakikat atau esensi. Sebagai contoh, orang selalu menggunakan ungkapan wujud dari sesuatu. Wujud di sini berarti hakikat dari sesuatu atau sesuatu itu sendiri yang tidak lain adalah suatu abstraksi mental, yaitu suatu pikiran. Abstrak yang merupakan hasil dari sarapan aktivitas penalaran terhadap sesuatu yang maujud. Baik, yang kedua adalah al-harokat al-jauhariyah, gerakan substansi. Sebelum Mula Sadra, para filsuf berpendapat bahwa gerakan hanya terjadi pada empat kategori aksiden, yaitu kuantitas, kualitas, posisi, dan tempat. Mula Sadra berpendapat bahwa di samping perubahan pada empat kategori aksiden, gerak juga terjadi pada substansi. Itulah sebabnya pandangan Mula Sadra dalam hal ini dikenal dengan teori al-harokat al-jauhariyah. Dalam dunia eksternal kita melihat perubahan benda, material, dan keadaan yang dalam dunia yang satu kepada yang lain. Buah apel kembali dari hijau tua ke hijau muda, kemudian kuning dan kemudian merah. Ukuran rasa dan berat juga selalu mengalami perubahan karena ekstensi aksiden tergantung pada ekstensi substansi. Dalam hubungannya dengan teori gerak substansi ini pula, Mula Sadra mempertahankan sifat hudus dari dunia fisik. Mula Sadra berkeyakinan bahwa penciptaan wujud alam semesta, penciptaan adalah dalam waktu, yakni yang biasa disebut dengan al-hudus al-zaman. Karena melalui gerak substansi, wujud alam semesta ini diperbaharui pada tiap waktu atau secara eksplisit bahwa dunia diciptakan setiap saat. Yang ketiga tentang waktu. Karena berbicara tentang gerak ketika kita berbicara tentang gerak, mau tidak mau Mula Sadra pasti membahas soal waktu. Karena gerak berkaitan dengan waktu. Dalam hal ini, Sadra menolak satu pandangan bahwa waktu adalah entitas independen, berdiri sendiri, sehingga waktu bukan semacam wadah yang menampung semua peristiwa. Bagi Sadra, sesuai dengan ajarannya tentang gerak substansi, waktu adalah peluasan atau dimensi semesta, persis seperti dimensi ruang yang lain. Yang terakhir adalah al-hikmah muta'aliyah dan eksistensialisme,
yaitu tujuan tinjauan sekilas. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu dalam bidang metafisika yang telah kami jelaskan di dalam bidang metafisika, tesis utama al-hikmah al-muta'aliyah sebagai majhab pemikiran filsafat yang dikembangkan oleh Mula Sadra adalah asalat al-wujud. Oleh karena itu, pemikiran filsafat Mula Sadra sering disebut sebagai wujudiyah atau filsafat wujud yang kemudian diterjemahkan menjadi filsafat ekstensi dan eksistensialisme Islam. Ada persoalan yang kemudian muncul, sejauh manakah hubungan antara filsafat eksistensialisme Mula Sadra dengan aliran filsafat eksistensialisme yang berkembang di Barat. Apakah hanya merupakan kesamaan istilah yang bersifat teknis saja? Ataukah ada kesamaan secara substansi? Persoalan itulah yang akan ditinjau secara sekilas pada bagian berikut ini. Eksistensialisme sebagai aliran filsafat di Barat muncul pada abad ke-20. Eksistensialisme muncul sebagai pemberontakan terhadap beberapa dari filsafat tradisional dan masyarakat modern. Dalam satu segi, eksistensialisme merupakan protes terhadap rasionalisme Yunani atau tradisi klasik dan filsafat, khususnya pandangan yang spekulatif tentang manusia seperti pandangan Plato dan Hegel. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwasanya tujuan eksistensialisme muncul di Barat itu yang terutama adalah sebagai pemberontak dari sifat aliran filsafat yang klasik yang diberontak oleh filsafat modern. Menurut Sidney Hobbes, salah satu proposi kunci dalam eksistensialisme adalah bahwa eksistensi mendahului esensi. Sedangkan Harun Hadiwijoyo berkaitan dengan ciri-ciri yang dimiliki bersama oleh pemikiran yang eksistensialistik menyebut beberapa ciri sebagai berikut. Pertama, motif pokoknya adalah apa yang disebut eksistensi adalah cara manusia ada. Hanya manusialah yang eksistensi. Eksistensi adalah secara khas manusia berada. Pusat perhatian ini adalah pada manusia dan oleh karena itu bersifat humanistik. Kedua, berekstensi harus diartikan secara dinamis. Berekstensi berarti menciptakan dirinya secara aktif. Berekstensi berarti berbuat, menjadi merencanakan. Setiap manusia menjadi lebih kuat, menjadi lebih atau kurang keadaannya. Yang ketiga, manusia dipandang sebagai terbuka. Dan manusia adalah realitas yang masih belum selesai dan yang masih harus dibentuk. Dan yang terakhir, filsafat eksistensialisme memberikan tekanan terhadap pengalaman konkret dan pengalaman ekstensi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang kami mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.